Assalamualaikum guys. Jumatan guys, Jumatan guys. Udah kelihatan? Belum ya? Tipis. Bisa sih, cuman emang butuh beberapa sesi ya kak. Jadi perlu ditelusuri juga kenapa kok dia menggunakan obat-obatan. Itu biasanya, betul nih. Anak kecil aja tahu karena stres tuh. Jadi biasanya ada emotional trap. Nah obat tersebut kan sebenarnya upaya dia untuk lepas dari stres sebenarnya lari sih. Harapannya malah sih jadinya sakit. malah jadi sakit. Harapannya kan Obat-obat terlarang itu dilarang ya guys ya. dilarang ya guys tuh. Dengerin guys. Jumatan guys, Jumatan ya guys. Apakah panic attack bisa sembuh? Bisa guys. Saya pernah membantu orang dengan panic attack. Sembuh sekarang alhamdulillah. Dok, kalau dada terasa sesak itu apa akibat dari asam lambung? Bisa jadi. Dok, anxiety karena obat dari Objin itu gimana ya? Maksudnya gimana? Minum obat dari Objin, abis itu malah jadi cemas berlebih gitu apa gimana? Obatnya apa dulu nih yang diberikan? Sepemahaman saya obat dari Objin nggak ada yang bikin cemas sebenarnya sih. Kecemasannya bisa jadi sumbernya dari pikiran kakak. Bisa jadi kakak didiagnosis sesuatu jadi kakak cemas atau ya, pas saya tanya emang efek dari obat itu cuma efeknya hampir 1 bulan ini dok. Kakak konsumsi obat ini karena apa ya? Dok mau tanya badan terasa ngambang itu anxiety bukan? Jadi ada namanya disosiasi. Kondisi perasaan bisa berkaitan apapun itu ya, salah satunya yaitu perasaan tidak utuh, tidak ada di dalam diri kita gitu, terdisosiasi aja sih. Bisa efek dari anxiety, bisa jadi. Iya dok, anak saya sudah kena gondok, takut nular ke bayi. Oke, dipisahkan aja kak. Jaga jarak ya, kayak covid itu kan harus jaga jarak. Sebenarnya bukan covid aja sih, semua orang kalau misalkan terinfeksi sesuatu orang tersebut, atau bisa jadi di lingkungan dia ada orang yang terkena infeksi baik bakteri atau virus, baiknya kita harus jaga jarak sih. Perasaan nggak bisa tenang, detak jantung lebih cepat, di terapi kak serum. Obat untuk sembuh dari asam lambung apa dok? Untuk asam lambung sih obat banyak nih. Kakak pertanyaannya adalah apakah asam lambungnya baru-baru ini aja atau udah lama atau sering kumat-kumatan nih? Kalau sudah sering kumat-kumatan saya yakin kakak sudah tahu nih, udah sering dikasih obat kan sama dokter. Kalau memang kok sering banget kumat-kumatannya, bisa jadi keluhan yang kakak rasakan itu bukan dari fisik secara murni, tapi bisa jadi pengaruh dari pikiran. Apa yang harus dilakukan? Ya, selain memang diobatin secara fisik, salah satu obat lambung itu yang sering diberikan salah satunya ranitidin, cuman golongannya K ya guys. Nah, kalau misalkan udah pernah dok minum itu kok masih sering kambuh, ya coba makannya gimana. Kalau makannya nggak oke, memang sering telat, sering makan pedas yang merangsang peningkatan asam lambung, ya memang harus dikurangi. Kalau misalkan kok makan oke sih biasa aja dok, coba cek pikirannya, nggak jauh-jauh dari pikiran. Kalau memang kok
berkaitan dengan pikiran, terapinya itu selain memang obat yang tadi saya sebutkan harus dibantu terapi. Bisa pakai hipnoterapi. Baru sebulan kemarin dok, terus akhir-akhir ini sering kambuh. Coba kondisi yang mendasari kambuhnya apa? Apakah memang lagi stresornya lagi tinggi gitu? Biasanya kalau misalkan kok lambungnya kaitannya sama pikiran, itu biasanya ini guys, apa namanya? Dok mau tanya anxiety disorder berasal dari mana? Ya, anxiety disorder ini bisa jadi adanya ketidakseimbangan hormonal. Jadi hormon stresnya tuh terlalu tinggi. Biasanya pemicunya itu biasanya ya karena bisa jadi salah satunya itu faktor resikonya karena overthinking bisa. Yang kedua bisa jadi karena dia hidup dengan lingkungan orang yang punya anxiety disorder juga. Jadi sebetulnya secara alamiah nurun sih enggak, tapi perilaku yang diturunkan. Misalkan orang tuanya ini cenderung sering cemas gitu, jadi membuat anaknya juga ikut sering cemas gitu sih. Itu salah satunya sih. Dok, apakah anxiety psikosomatik cukup ke psikolog? Kayak nih. Kalau ranahnya anxiety sama psikosomatik itu bisa ke psikolog. Bisa dibantu dengan psikoterapi. Psikoterapi modern saat ini bisa dengan hipnoterapi, bisa pakai resource terapi, bisa melakukan konseling, oke. Cuman biasanya konseling yang konvensional biasanya panjang. Nah saat ini biasanya dikombinasi dengan NLP atau hipnoterapi akan lebih efektif gitu, lebih cepat. Nah kalau misalkan kok sudah melakukan beberapa sesi tapi kok perubahannya belum signifikan, ya naik level ke dokter psikiater untuk ya biasanya kalau ke psikiater tuh dibantu dengan obat. Dok, saya mau cerita awal mula kena penyakit ini. Hamil bulan ke-7, tangan bergetar masih jarang. Dan bulan ke-8 gak bisa ngapain, cuma tidur aja dok. Kayak serem. Kakak saat ini apakah masih hamil atau sudah melahirkan ya kak? Terus saat hamil itu apakah kakak sudah sempat konsul ke obgyn? Dokter spesialis kandungan atau belum? Terus kalau memang kau sudah melahirkan, bagaimana kondisi saat ini? Terus anaknya gimana? Saya ada mas sekarang malah nyeri dada sampai punggung. Apakah bisa ke psikolog? Karena silu dikasih obat mah aja. Silu itu apa kak? Silu. Boleh ke psikolog. Kak kalau misalkan mau dibantu, boleh hubungi Wawa, boleh. Ke nomor ke Wawa ada di sudut kanan atas ya. Sudah melahirkan kak, langsung udah ke obgyn dan saya masih seperti ini dok, anaknya nggak apa-apa. Anaknya udah berapa bulan kak, Sharom? Terus dokter obgynnya bilang apa? Ada nggak penyakit tertentu yang dokter obgyn sampaikan? Kalau misalkan dokter obgyn melakukan pemeriksaan fisik ternyata normal, nggak ada keterangan untuk diam dok, anak umur 3 bulan. Bisa jadi apa yang dirasakan kaitannya sama psikosomatik di terapi kan? Boleh kayak ini, boleh ke nomor ini ya, Wawa ya. Nggak ada kata dokter, nggak ada penyakitnya kan? Kalau nggak ada penyakitnya cenderungnya ke arah psikosomatik. Terkadang penyakit-penyakit yang nggak ada
keluhan fisik yang nggak ada hasil pemeriksaannya, nggak ada, dalam artian gini, hasil pemeriksaan normal. Terkadang karena masyarakat kita kan ini ya guys, kadang karena dulu lah memang leluhur kita kan kadang kan dekat-dekat dengan kaitannya sama metafisik ya. Nah, terkadang apakah ada kaitannya sama itu? Kalau kaitannya sama itu, wallahu alam bisawab ya guys. Cuman saya jadi inget salah satu pasien saya. Jadi dia ngalamin sakit kepala sama sakit lambung. Terus belief dia percaya banget bahwa dia itu disantet lah. Kasusnya klien saya nih, setelah dicari akar masalahnya, ternyata memang karena kepercayaan orang ini bahwa dia disantet sehingga gejalanya muncul sih. Setelah diterapi, memang di dalam terapi tersebut dia dipertemukan dengan orang yang dia yakini bahwa melakukan hal tersebut. Terus ya di dalam pikirannya dia, nih orang ini memang mengakui, tapi dia bilang bahwa sudah tidak melakukan lagi. Nah, akhirnya apa yang dilakukan? Ya di dalam terapi ini dilakukan proses terapinya namanya object imagery. Ya menghilangkan semua keyakinan dia yang fungsinya untuk menghilangkan atau menggugurkan keyakinan dia terhadap kondisi tersebut. Alhamdulillah sekarang dia udah nggak pernah sakit kepala lagi, sudah sembuh. Dok, caranya mengatasi kelingan dan mata buram. Coba cek gulanya gimana, cek tensinya gimana. Kalau tensinya oke, gulanya oke, ya cek pikirannya gimana. Kalau misalkan mata buram ini kan bisa jadi kakak karena hipoglikemi, jadi sebenarnya utamanya bukan buramnya dulu ya guys, tapi lemesnya dulu. Biasanya kalau lemes ada sensasi mata buram segala macam. Jadi coba dicek aja dulu. Kalau normal tapi kok kelingannya masih muncul sering banget, coba cek juga telinganya sering berdenging nggak. Kalau telinga nggak sering berdenging ya aman. Bisa jadi apa yang dirasakan berkaitan dengan pikiran. Panik anxiety bisa sembuh total dok? Bisa dong. Gangguan paniknya ya? Bisa kak, bisa. Salam kenal Kak Dewa. HD itu hemodialisis maksudnya ya? Semangat ya kak. Dok, aku GERD anxiety, cara ngatasin kelingan dan mata buram solusinya apa dok? Ya diatasi anxiety disordernya. Anxiety disordernya sembuh, keluhan yang dirasakan sembuh kak. Dok, anxiety kambuh rasanya ngambang banget sama hidupnya, nggak nyata dok, gimana solusinya? Kakak gejalanya ngambang aja atau ada nggak gejala yang lain yang merasa kayak nggak terhubung dengan orang lain? Terus kayak punya dunia sendiri, ada kayak gitu nggak? Terus halusinasi ada nggak? Kalau misalkan tahapnya sudah ke halusinasi, perlu ketemu psikiater. Asam lambung apa sampai bikin berat badan turun drastis? Tergantung kalori yang kakak masukkan ke dalam tubuh kakak. Kalau memang kok mempengaruhi pola makan kakak sehingga kakak jadi jauh banget dari makan, ya pengaruh. Apalagi kalau misalkan kok ada mual gitu, muntah sih tepatnya, itu ya pengaruh. Dok, gimana terapi biar nggak suka apa-apa dipikirin? Ya, semua hal berkaitan dengan emosi, pikiran negatif dirilis dulu. Nah, setelah itu dilatih, dibangun habit yang baru agar kakak terbiasa untuk berpikir positif. Karena ternyata kalau misalkan kok kita sering berpikir negatif, itu lama-kelamaan itu bisa jadi habit ya. Habit berpikir negatif, habit overthinking. Jadi perlu dibangun habit baru, habit berpikir positif gitu.
Dok, cara ngatasin GERD anxiety gimana ya dok? Di terapi, hadir di terapi, nggak ada lain, nggak ada. Ya kalaupun misalkan kok meditasi gitu ya, itu bisa meditasi bantu. Cuman ini akan baik banget kalau untuk pemulihan gitu. Jadi untuk awalnya gimana biar sembuh ya di terapi. Bisa pakai prinsip terapinya adalah psikoterapi modern Kak Dir. Psikoterapi modern bisa dengan, kalau saya ya bisa pakai hipnoterapi atau resource terapi. Kalau perlu dikombinasi dengan NLP bisa. Dok, emang kalau asam lambung naik, GERD itu halusinasi jaga kemana-mana ya? Enggak sih guys, kalau GERD aja nggak pakai halusinasi ya, tidak sampai halusinasi. Lebih ke ranahnya tuh pikirannya negatif, iya. Misalkan jangan-jangan sakit berat nih, jangan-jangan kanker nih gitu. Tapi kalau sampai halusinasi sih enggak. Cara mengatasi kecemasan berlebihan di terapi, dirilis emosi negatifnya. Kenapa ya setiap pagi gas di lambungku naik Kak Cumi? Udah berapa lama nih? Terus gimana pola makan kakak? Terus mulutnya bau nggak? Bau amoniak nggak? Kalau misalkan mulutnya nggak bau, terus udah lama nih sakit lambungnya, ya coba cek pikirannya gimana. Kalau misalkan kok iya sih nih gangguan di lambungnya ini memang munculnya kalau misalkan emosi atau pikirannya lagi nggak stabil, ya berarti perlu terapi. Udah kepala berat, sakit kuping, berdenging, emang efek anxiety. Kepala beratnya bisa efek dari anxiety-nya. 3 bulan di terapi Kak. Saya yakin kalau 3 bulan ini berarti kakak udah minum obat kan. Terus gimana reaksi terhadap obat? Apakah masih sama saja atau membaik? Kalau misalkan masih sama saja ya memang perlu diterapi. Dok, kenapa apa emosi dipendam sesak banget? Iya dong Kak Rian. Kenapa? Karena emosi negatif itu mempengaruhi hormon di dalam tubuh kakak. Hormon apa yang naik saat itu? Hormon stres, kortisol, adrenalin. Efeknya hormon-hormon ini kalau tinggi itu menyebabkan salah satunya vasokonstriksi gitu, sehingga rasanya nyesek. Itu sih. Dan jangan salah nih, kalau misalkan emosi negatif kakak tangkep, kakak simpan di dalam diri kakak, ini emosi negatif ini nggak hilang guys, nggak hilang. Maka dari itu ada mungkin teman-teman nih yang pernah melihat orang sih diem-diem aja nih, tapi karena suatu hal di suatu hari yang biasanya dia diem-diem aja tuh tiba-tiba dia dar gitu dalam bentuk emosi yang membuncah, meledak gitu. Nah kalau misalkan ada beberapa orang yang emosinya memang nggak pernah keluar nih, nggak pernah juga dia meledak, jangan salah guys, itu efeknya bisa di fisik. Jadi apa yang harus dilakukan ya agar terhindar dari semua itu, apa yang harus dilakukan ya yang bisa dilakukan adalah ya kakak belajar untuk meregulasi emosi gitu. Karena akar masalahnya orang-orang yang mengalami psikosomatik ya kebanyakan ini adalah karena perasaan atau emosi yang terpendam gitu. Gimana melepas emosi yang terpendam? Ya salah satu tekniknya bisa dengan katarsis gitu. Kalau misalkan udah terlanjur terpendam sih ya harus diterapi biar bersih gitu ya. Nah kalau misalkan kok tahapannya masih awal nih, jadi yang bisa dilakukan kakak itu sebenarnya regulasi emosi di saat pertama kali kakak mendapatkan emosi itu sebetulnya.
Jadi gini prinsipnya, salah satunya ya berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan rasa sedih. Rasa sedih ini sebenarnya secara manusia, mau laki-laki mau perempuan, sebetulnya bisa merasakan sedih. Jadi kakak-kakak kalau misalkan pengen nangis, nangis aja. Gak apa-apa kok kalau kakak itu merasa sedih. Gak apa-apa kok nangis. Karena kakak manusia gitu. Jadi upaya menangis itu ya upaya kita, mekanisme kita untuk mengeluarkan emosi itu sebetulnya. Gimana mengatasi gangguan tidur dok? Lebih terbangun dan tidak bisa tidur lagi Kak Budi. Kakak harus coba sadari sih, coba aware terhadap diri kakak. Gangguan tidurnya ini polanya itu terbentuk karena kakak melakukan kebiasaan gitu, atau karena sebetulnya ada emosi negatif karena pikiran negatifnya tuh terlalu aktif gitu. Dok, aku udah ke GERD, anxiety, psikosomatik depression. Di terapi Kak Diarsya, di terapi. Dan memang kalau ranahnya depresi gitu, ya kalau misalkan depresi aja biasanya sih lebih cepat. Tapi kalau udah mix sama kecemasan, harus beberapa sesi lebih banyak. Kalau saya bantu dengan hipnoterapi atau resource terapi. Lokasinya di klinik New Permata Medika di daerah Larangan, Kabupaten Brebes. Tapi sebenarnya dengan era saat ini guys, teman-teman kalau misalkan punya gangguan cemas, sering panik, sedih berlebihan gitu. Kemudian juga apalagi kalau misalkan kok udah kecenderungan punya pikiran untuk bun-bun gitu, itu wajib banget sih dibantu guys. Sebenarnya terapi ini prinsipnya gimana? Sebenarnya gini, prinsipnya adalah mencari solusi dari dalam diri kakak. Prinsipnya itu sebetulnya. Cuman medianya dengan apa? Medianya dibantu dengan hipnoterapi gitu kan. Karena sebenarnya permasalahan berkaitan dengan kesehatan mental ini kan sifatnya subjektif banget, ya kan? Pengaruhnya itu dari perasaan dan pikiran kakak gitu. Pikiran orang subjektif, berkaitan rata-rata dengan trauma masa lalu, dan trauma masa lalu ini subjektif banget. Maka dari itu ya memang penyembuhannya perlu penanganan secara subjektif, dalam artian personal perorangan kalau memang mau dicari sampai ke akar masalahnya. Nah, hipnoterapi ini ya upaya untuk membantu kakak menyelami diri kakak, memahami apa sih sebetulnya yang saat ini dirasakan. Kenapa sih sensasi secara fisik ini muncul? Apakah ada emosi terpendam di baliknya? Emosi apa jika ada? Nah, setelah itu kalau sudah ketemu emosi apa, digali lagi nih. Apa sih yang mendasari itu? Setelah itu dirilis nih satu-satu. Gitu sih prinsipnya. Karena selama ini kan orang mencarinya, aduh cemas nih, mencarinya keluar. Misalkan healing yang misalkan jalan-jalan kemana gitu. Begitu healing, pas saat di tempat rekreasinya itu happy guys, tapi begitu udah balik lagi, cemas lagi. Itu bukan healing sih, itu lebih ke pelarian aja. Sebenarnya mau mekanisme coping stress aja sebetulnya. Jadi ya perlu dicari permasalahannya dan diselesaikan. Gitu sih. Tuh. Betul Kak Zero. Iya dok, bener, saya juga udah sembuh, akarnya dicabut damai. Betul gitu. Kalau saya larinya ke game dok, luapkan semua amarah sambil teriak. Betul, itu salah satu mekanisme yang bisa dilakukan. Jadi kalau ada emosi negatif apapun itu ya, marah misalkan, keluarkan guys. Gimana caranya? Selain tadi kalau emosi sedih nangis, kalau marah, kecewa, cemas, lakukan aja olahraga, misalkan nge-gym atau
mukul-mukul apa namanya, yang buat latihan tinju itu, samsak ya kan gitu. Atau enggak teman-teman yang suka nulis, bikin tulisan ya kan, bikin karya gitu, jadi harus dikeluarkan gitu. Lagi alami serangan panik Kak, padahal udah minum obat dari dokter jiwa. Karena kan kakak ke-trigger sesuatu. Bisa kalau panic attack ini ke-triggernya bisa dalam wujud yang memang ada nih. Misalkan ada secara fisik ke-trigger nih. Misalkan ada seseorang, kakak ketemu dengan seseorang, misalkan orang ini men-trigger kakak nih. Tung, jadi kakak paniknya muncul. Ada juga orang yang panik tuh muncul nggak ada apa-apa guys, nggak ada trigger secara apa ya, wujudnya tuh nggak ada, tapi di pikirannya dia nih, dia tiba-tiba mengingat sesuatu, dan sesuatu ini mengingatkan sepersekian detik gitu, mengingatkan kakak pada sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kakak. Nah akhirnya sensasi paniknya muncul, itu juga bisa. Kan sebetulnya kecemasan ini kan muncul di pikiran kita terhadap situasi yang sebetulnya belum terjadi kan, yang terkadang sumbernya itu referensinya dari masa lalu, ya masa lalu yang bisa jadi terjadi pada dia, orang tua ini sendiri, atau pada orang lain yang pernah dia lihat. Kayak kembali ke tahun 2011, lihat jilbabnya. Memang ini jilbab dari saya pertama kali pakai jilbab sih Kak. Saya pakai jilbab pertama kali itu berarti tahun 2000, pas awal mau nikah tuh, berarti 2011 betul. 2011-2012. Tapi sepemahaman saya jilbab seperti ini saya belum pernah lihat. Dan saya pertahankan untuk sampai saat ini. Coba kakak lihat-lihat lagi, coba jilbab yang kayak gini itu 2011-2012 nggak ada yang persis kayak gini sih. Kak Ida, it's okay menyendiri. Ada memang orang yang memang talentnya, tipenya orang yang kontemplatif gitu, dia memang kecenderungannya sendiri. Introvert itu juga senangnya menyendiri gitu. Ya kontemplatif biasanya ada pada orang-orang yang introvert. Gak apa-apa. Yang ulang, Bantu tap guys. Bantu tap, bantu follow juga, karena follow teman-teman berarti buat saya. Thank you yang sudah support ya. Dengan follow, dengan bantu tap, bantu share. Jadi teman-teman yang belum kenal saya, mungkin perlu kenalan. Saya Dokter Intan. Saya seorang dokter. Saya dokter umum memang. Cuman saya punya passion di berkaitan dengan mental health ya. Kemudian apa yang dilakukan ya saat ini, aktivitas saya, Allah titipkan sebuah klinik rawat inap di daerah Brebes. Nah, di dalam aktivitas sehari-hari saya tuh sering banget ketemu dengan pasien-pasien nih yang memang datang dan keluhan fisik mereka datangnya, tapi ternyata sebabnya itu bukan karena fisik, melainkan karena pikiran. Nah, melihat fenomena itu akhirnya saya yang mengambil pelatihan-pelatihan, hipnoterapi, coaching gitu, NLP dan lain sebagainya. Nah, begitu sudah ketemu melakukan praktek hipnoterapi, saya mendapati ya 90% orang-orang yang mengalami gangguan tersebut itu ya mereka berkaitan dengan masalah psikologi sebetulnya, sehingga akhirnya saya ambil psikologi klinis untuk melengkapi tool saya. Jadi teman-teman kalau misalkan kok perlu bantuan saya untuk mengatasi gejala yang berkaitan dengan gangguan-gangguan yang selama ini kakak-kakak rasakan berkaitan dengan anxiety disorder kah, atau panic attack kah, atau depresi kah, atau psikosomatik, fobia dan lainnya, kakak bisa, insya Allah bisa saya bantu. Kakak boleh hubungi Wawa di Mimin di sini ya, di kotak warna biru atas sana. Kakak boleh hubungi nomor tersebut. Selamat siang Kak Metania.
Ambil spesialis. Pertimbangannya gini dok, kak. Waktu saya ambil psikologi klinis, kenapa nggak ambil psikologi klinis? Karena yang pertama, sekolahnya kan reguler ya, panjang. Butuh waktu 5 tahun. Kedua, senjata utamanya psikiater itu untuk membantu orang saat ini, senjata mereka adalah dengan obat. Padahal untuk kasus-kasus psikosomatik yang non psikotik itu bisa dengan psikoterapi. Jadi saya ngambil yang bisa saya lakukan untuk bantu tanpa obat gitu. Jadi saya ambilnya psikologi klinis. Dok, aku di sini pernah konsultasi ke psikiater, terus aku dapat obat kronis, apa harus diminum ya? Obat kronis itu dalam artian obat yang diminum dalam jangka panjang, maksudnya gitu mungkin kak? Atau apa yang kakak maksud dengan obat kronis? Kalau memang kok kakak memerlukan obat itu dan memang yang diberikan adalah kakak dapatkannya dari dokter, ya boleh diminum. Baiknya diminum. Terus apa diagnosisnya Kak Bravo? Kalau misalkan diagnosisnya ke arahnya masih gejala non psikotik, bisa dibantu hipnoterapi atau psikoterapi yang lainnya. Punya luka batin, baiknya dibantu dengan psikoterapi. Salah satunya bisa pakai hipnoterapi kan. Kakak sudah ada kecenderungan halusinasi gitu nggak, delusi, waham gitu nggak? Kalau nggak ada, sih perlunya banget sebenarnya psikoterapi. Tapi kalau misalkan sudah ada halusinasi gitu, harus diminum. Dok, saya sudah anxiety disorder sama mood disorder, harusnya saya terapi dan konseling ke psikiater. Kalau konseling ke psikolog sih kak, psikiater itu lebih ke memberikan obat. Boleh, tapi ya boleh banget kalau misalkan kakak. Jadi kalau misalkan kok kakak punya gangguan mood gitu, mood swing, berubah-ubah gitu ya, dan berubah-berubahnya ekstrim banget, itu wajib ke psikiater. Tapi kalau misalkan gejalanya masih yang ringan, boleh ke psikolog. Bisa juga dibantu hipnoterapi. Waalaikumsalam Kak Cacan. Kak Bunda Risa, bisa online. Dengan perkembangan zaman saat ini bisa online guys. Tapi banyak membantu pasien yang online. Boleh kalau mau dibantu secara online, boleh hubungi Wawa ya. Bantu tap-tap guys, bantu follow guys. Di follow, silakan di follow. Nah, kalau konsul ke dokter psikologi pernah sekali pertemuan. Psikiater maksudnya atau psikolog? Kliniknya sebelah barat Pasar Larangan ya dok? Betul Kak Naisila, sebelah barat benar. Dok, anxiety disorder apakah bisa sembuh tanpa kambuh lagi dok? Iya, kalau memang kok sudah ditelusuri akar masalahnya selesai gitu, bisa nggak kambuh lagi. Tapi nanti ke depan kakak lihat, dalam artian gini kak, gangguan kesehatan mental itu ya sama dengan gangguan kesehatan fisik gini. Ketika kok kakak punya sakit tipes gitu ya, atau nggak usah tipes deh, batuk, pilek gitu. Kalau misalkan kondisi lingkungan kakak kok kakak sering berada di tempat kotor gitu, yang berpotensi membuat kakak batuk pilek lagi, ya bisa muncul lagi. Jadi tergantung sih. Cuman ya intinya problem yang saat ini dirasakan oleh kakak ya diselesaikan dulu gitu, agar apa yang harus bisa terjadi di masa depan itu akan lebih mudah gitu. Jadi karena gini kak, kalau orang dengan kecenderungan punya gangguan kecemasan itu mau melakukan sesuatu itu banyak yang menghambat. Penghambat utamanya bukan dari luar, tapi dari dalam diri. Nah, itu permasalahannya. Dok, hipnoterapi itu berarti kita menceritakan semua yang kita pendam. Bisa iya, bisa enggak. Tapi ya tidak semuanya sih. Hal-hal yang berkaitan dengan kondisi saat ini aja. Maka dari itu memang ya
sifatnya subjektif ya, karena ya permasalahan gejala yang dirasakan saat ini biasanya berhubungan dengan berhubungan dengan peristiwa di masa lalu kakak. Nah, agar terapis yang ini tahu apa yang terjadi, ya memang kakak harus mengkomunikasikan agar terapisnya bisa bantu kakak gitu sih. Dok, aku suka debar-debar dan udah EKG tapi normal. Saya pasien anxiety tapi udah LPS lepas obat karena hamil. Di terapi KVB. Dokter, kalau kadang-kadang suka linglung, ngeblank tapi dalam jangka waktu sebentar, kenapa ya? Kak Hasan ngeblanknya gimana nih? Tiba-tiba tang gitu ya. Biasanya kalau misalkan kayak gitu memang kondisi pikiran kakak lagi sibuk bisa jadi. Jadi tiba-tiba tang gitu hilang. Dok, gimana cara menghilangkan ketergantungan emosional? Ketergantungan emosional tuh maksudnya gimana? Tergantung terhadap seseorang, terhadap figur gitu. Bisa jadi kalau tergantung terhadap figur ini bisa jadi karena salah satu pemicunya bisa karena trauma di masa lalu. Saat kecil dulu mungkin dia kehilangan sosok figur seseorang, misalkan ayahnya nggak ada, dia tidak dapat kasih sayang dari ayah misalkan, atau enggak dia sebetulnya ayahnya ada tapi dia tidak dapat kasih sayangnya, sehingga dia mencari nih sosok untuk sebetulnya mengobati rasa kurangnya dia di masa lalu. Bisa jadi salah satunya itu. Ini jadi saya ingat, saya pernah ngobrol kemarin dengan Coach Yuyun, kita bahas tentang itu. Takut penyakit-penyakit juga. Kak Raden kalau nggak mau lihat ya skip aja, ganti aja guys. Saya udah coba kok kemarin pakai kerudung biasa, terus juga pada kangen kan. Takut M sampai gemeter sakit tahunya di terapi kak. Kalau memang udah sampai takut M ini harus di terapi. Dokter, anxiety itu bisa lah berapa lama hilangnya? Jadi kakak harus bisa membedakan ya antara anxiety sama anxiety disorder.